Hai kalian para Aries dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja, semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah hadir di channel Lucia Sutrisna Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini bacaan untuk kalian di bulan Juni. Mohon maaf kalau kalian nggak dapat bulan Mei ya, tapi bulan Juni saya usahakan untuk dapat. Jadi ini adalah bacaan untuk bulan Juni. Apa yang akan terjadi? Saya tidak akan panjang-panjang bacainnya, supaya saya bisa bikin banyak videonya gitu maksudnya. Oke. Ini sebagai guidance atau sebagai yang perlu digarisbawahi di bulan Juni untuk para Aries. Queen of Spring ini adalah Queen of Fire ya, energi api atau Queen of Wands ya. Jadi memang benar-benar ini energi kalian, energi api, elemen api. Kalian kan dinaungi oleh elemen api ya. Brilliant, loyal, talented and friendly. Itu sebagai guidance atau garis besar di bulan Juni. Kita baca dulu ya. Believe in yourself, percaya saja dengan dirimu sendiri ya. Wonderful people want to help you, karena banyak orang yang baik-baik banget ada di dalam kehidupan kalian dan dia mau membantu kalian, entah itu di pekerjaan, entah itu di personal life, di kehidupan bla 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 dan lain sebagainya. Banyak yang mau bantu nih my dear Aries, menyenangkan ya. Maintain a balance between work and home life. Yang perlu diperhatikan di bulan Juni, my dear Aries, balancing, menyeimbangkan antara kehidupan personal dengan kehidupan profesional. Nggak bisa terlalu ke personal, nggak bisa terlalu ke profesional. Jadi harus balance, harus seimbang. Jadi keseimbangan perlu diperhatikan di bulan Juni. Kemudian bantuan bakalan ada untuk kalian dari orang-orang yang memang luar biasa berada di kehidupan kalian, memang dikasih untuk berada di kehidupan kalian. Dan yang ketiga adalah apapun yang terjadi tetap percaya kalian tuh kuat melaksanakannya, kalian kuat menjalankannya. Oke, baik, kita bacain aja apa yang akan terjadi di bulan Juni. Saya nggak nyebut Mei kan? Juni ya. Oke. King of Pentacles. Keuangan masih lumayan begitulah. Belum jejak banget ya kan? Ya, but tadi memang ada bantuan, jadi nggak harus kerja sendirian. Ada yang mau bantu. Oke. Lanjut. Queen of Swords. Mungkin kalian mengharapkan bantuan dari seseorang, spesifik seseorang atau sesuatu atau institusi atau pihak gitu, tapi bukan dia. Oke. Jangan khawatir, Juni tetap akan ada hal luar biasa yang menjadi kayak kesuksesan untuk kalian. Oke, kemudian Queen of Wands-nya ini terbalik. Oke. Tetap kalian harus percaya pada diri sendiri, kemudian berusaha mengatasi segala sesuatunya dengan diri kalian. Believe in yourself. Saya mengerti orang akan bilang tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia. Iya, benar banget. Tapi tentu saja kita masing-masing diberikan kekuatan oleh Sang Pencipta untuk menjalaninya. Oke, kita baca satu persatu untuk bulan Juni. Untuk kalian para Aries, seperti yang saya bilang, keuangan di bulan Juni masih belum stabil. Kenapa? Beberapa dari Aries sepertinya salah perhitungan, kurang bisa mempertimbangkan, makanya dibilang suruh ngebalancing antara kehidupan personal dengan kehidupan profesional ya. Tapi jangan khawatir, akan ada kabar yang datang yang akan sedikit banyak membantu kalian di kesulitan kalian itu. Ini adalah Eight of Wands. Tetap akan ada bantuan untuk kalian sehubungan dengan hal tersebut, sehubungan dengan karir, keuangan, dan bisnis kalian. Oke.
yang akan membuat kalian mendua, crossroad, berada di persimpangan, bingung mau terima gengsi, nggak terima butuh. Nggak gitu ya. Pertimbangkan baik-baik. Nggak salah kok menerima bantuan, nggak salah. Karena kalau kalian meminta Tuhan tolong saya gitu kan, oh, terus ada yang mau ngebantu kalian tolak, siapa tahu itu loh jalannya di situ gitu, maksudnya ini contoh doang ya. Kemudian bulan Juni juga kalian sebenarnya akan banyak pihak yang membantu, akan banyak orang-orang yang luar biasa yang akan membantu, sehingga tidak membuat kalian repot bekerja sendirian. Enggak. Ini Eight of Pentacles-nya terbalik. Jadi kalian bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama dengan orang-orang tersebut, hanya perlu mengeluarkan kepercayaan saja lah ya. Bukannya saya bilang Aries itu seuzon orangnya, enggak, tapi memang karena merasa cukup dengan dirinya sendiri, percaya diri luar biasa, sehingga ketika ada pihak lain yang mau involve rasanya kayak nggak usah lah, saya bisa kok sendiri. Bisa, bener. Tapi kalau memang bantuan itu kalian butuhkan ya diterima aja. Four of Cups-nya ini terbalik. Cukup sibuk kalian, tapi bukan sibuk sendirian. Jadi cukup sibuk bekerja sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kalian atau di kehidupan kalian. Cukup sibuk, tapi tidak terlalu, ya nggak kerja sendiri lah ya. Tidak terlalu harus mikirin sendiri, karena ada pihak-pihak yang akan membantu kalian. Jadi kalian juga nggak boring. Kalian nggak akan nungguin lagi nih kapan ini kejadiannya gitu kan, ditungguin gitu sampai sampai kalian sampai kalian ngerasa aduh males nih udah nungguin sekian lama nih nggak berhasil atau nggak datang, tenang aja, masih ada bantuan. Understanding, King of Cups. Ya, karena kalian harus mengerti yang seperti saya bilang tadi, kadang-kadang bantuan itu datang secara tidak terduga dan kalian sendiri ngerasa, masa ini bantuan yang diberikan sang pencipta gitu. Tapi perlu dipikirin loh my dear Aries, siapa tahu memang itu jalannya sang pencipta untuk memilih kalian. Jadi kalian harus lebih mengerti lagi esensi kehidupannya apa nih, apa yang harus dilakukan, apa yang harus diputuskan. Karena memang sebagian dari Aries merasa berada di persimpangan jalan ya, mau percaya gimana, mau ngambil gimana gitu ya, mau ambil bantuannya gitu maksudnya. Ini Queen of Sword-nya yang ini terbalik, karena kalian memang ada beberapa dari Aries akan berpikir gini, oh ini yang diomongin sama si pembaca tarot ini kayaknya orang ini ya, atau pihak ini, padahal enggak, bukan ya. Ada kesalahpahaman di situ juga. Bantuan yang datang itu emang bener Aries harus pikirin dan harus pilah-pilah, karena ada yang tidak juga, jadi kayak cuma ngomong doang tapi sebenarnya nggak bener-bener bantu gitu. Ada Three of Swords, ada possibility berada di posisi yang nggak enak, karena ada 3 orang yang berada di satu situasi ya, third party situation. Ada possibility untuk sakit hati dengan, makanya saya bilang jangan terlalu bergantung juga sih sama orang lain ya, karena kalian bisa melakukannya sendiri, itu satu. Dan kemungkinan kecewa di bulan Juni, kemungkinan kalian para Aries akan kecewa karena apa yang kalian pikirkan ternyata zong, ternyata bukan itu ternyata gitu kan, ternyata hal lain. Nah, choices, the lovers, pilih yang memang kalian tahu itu tulus. Pilih bukan yang menyenangkan di saat itu doang, di satu saat doang, tapi ntar ujung-ujungnya bikin kalian repot. Pilih yang memang diberikan semesta kepada kalian sebagai soulmate. Soulmate itu bukan cuma untuk percintaan ya, bisa soulmate di bidang pekerjaan juga ya. Ini yang terlihat di sini. Oke, kalau ini percintaan di bulan Juni, untuk Aries adalah ada pihak ketiga yang masuk di antara kalian dengan orang yang kalian cintai gitu.
dan mulai memikirkan kalau orang ketiga tersebut jauh lebih baik dari orang yang sudah bersama kalian selama ini. Nah, possibility itu bisa menyakiti kalian kalau kalian memilihnya yang salah gitu. Kalian lihat orang yang tulus aja, kalian lihat orang yang selama ini mendampingi kalian di dalam hal apapun, dalam suka dan duka gitu. Itu kalau percintaan. Kalau di karir keuangan dan bisnis sama juga. Kalian mungkin berpartner dengan orang yang selama ini kalian anggap baik, kemudian ada datang pihak yang lain dan kemudian mulai menimbang-nimbang kalau kayaknya yang ini nggak baik deh, yang itu aja gitu. Tapi pesannya di sini semoga tidak salah pilih ya. Pilihlah yang terbaik untuk kalian dan sekitar kalian, dan juga pikirkan nggak cuma hari ini, tapi juga untuk kedepannya gimana. Dulu gimana, sekarang gimana, kedepannya gimana. Gitu ya Aries ya. Oke, ini sepenuh hati nih saya ngomong. Oke, kesuksesan akan kalian jelang di bulan Juni adalah ya, di minggu-minggu ketiga gitu, ada yang bisa kalian raih, ada sebuah keberhasilan, walaupun keberhasilannya mungkin tidak seperti yang kalian inginkan, tapi ini juga luar biasa kok. Luar biasa karena selama ini kalian sudah mengusahakannya dengan baik, jadi kalian bisa mengambil buahnya di minggu-minggu ketiga bulan Juni gitu. Look, the word, the wheel, sorry bukan the word, the wheel of fortune. Karena memang di minggu ketiga itu coba kalian catat ya, nanti kalau kejadian baru kalian komen ya, kejadian gitu ya, resonate gitu ya. Jangan tulis resonate sekarang, tapi aminin aja kalau yang sekarang, karena ini akan terjadinya di bulan Juni. Dan saya secara general sih memang di minggu ketiga bulan Juni itu akan ada hal luar biasa yang merupakan kesuksesan untuk kalian para Aries gitu. Itu juga karena keberuntungan juga, karena keberuntungan berpihak kepada kalian, dan juga ada pihak yang membantu kalian setulus hati. Mungkin itu perlu dipikirin lagi. Kalau memang yang itu membantu banget, yang dulu nggak ngebantu, ya udah lepasin yang dulu. Tapi sekali lagi, possibility untuk sakit hati itu ada. Jadi memang pikirkan baik-baik yang mana yang memang tulus beneran mau ngebantu kalian, atau yang cuma ya numpang lewat aja. Oke. Prosperity, Age of Pentacles beneran. Di minggu ketiga itu prosperity lies ahead, maksudnya bakalan ada hal penting yang berhubungan dengan karir keuangan dan bisnis, terutama ya itu karena ada keberhasilan di situ. Amin, aminin aja ya untuk saat ini my dear Aries, karena proses yang harus kalian jalani lumayan panjang dari sekarang sampai minggu ketiga di bulan Juni. Tapi ya udah, buahnya tuh di situ, memetik hasilnya tuh di situ. Nggak apa-apa prosesnya dijalanin, tapi yang penting nanti ada hasilnya lah ya, at least di minggu ketiga. Oke. Kartu terakhir kalian, jadi ini akhir-akhir bulan Juni, Queen of Wands-nya terbalik. Ini masih di posisi kalian sih sebenarnya, my dear Aries. Belum bisa sepenuhnya membantu hidup kalian atau merubah keadaan. Udah pun kalian galau karena ada pilihan yang mungkin ingin kalian pilih tapi masih bingung dan lain sebagainya. Tapi di bulan Juni pun masih ada kejadian seperti itu. Loh sih, ada Eight of Swords, ada keadaan di mana kalian ngerasa, aduh ini nggak banget, saya pengen keluar dari keadaan yang nggak enak ini dan lain sebagainya. Tapi memang harus dijalani juga akhir bulan Juni itu, kejadian yang bikin kalian mungkin merasa terjebak di situasi yang nggak pasti atau situasi yang menyakitkan. My dear Aries, minggu ketiga bulan Juni itu yang krusial ya. You gonna be happy, kalian akan mendapatkan kesuksesan itu. Tapi begitu masuk minggu keempat atau akhir-akhir bulan, mungkin ada hal yang nantinya bikin kalian sedih atau merasa terjebak di situasi yang gak kalian inginkan. Makanya dari pertama dibilang kalau di pertengahan bulan Juni kalian harus pilih yang terbaik ya.
jangan tabrak lari. Maksudnya udah bodo amat lah yang ono, ya udah saya sama pihak yang ini aja, toh dia memberi keuntungan. Tapi ada indikasi keuntungannya itu cuma sementara, my dear Aries. Jadi takutnya di kemudian hari justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak kalian inginkan. Oke, sebagai penutup ini dari Oceanic Tarot. Saya belum buka kartunya, coba kita buka. Say hope. Hope atau happiness, sorry bukan hope. Kalau hope itu the star, yang ini the sun. Ini malah lebih bagus lagi dari the star. Ini ada the sun, happiness. So kebahagiaan akan kalian dapatkan di akhir bulan Juni, setelah melewati peristiwa-peristiwa yang mungkin akan membuat kalian sedikit jungkir balik, terutama di pertengahan minggu. Tapi ujung-ujungnya bahagia, ya kan? Mungkin kalian merasa, ya kalau kalian memilihnya secara benar di pertengahan minggu, ya nggak bakalan ada kejadian yang akan bikin kalian sakit sih sebenarnya. Justru kalau pilihannya yang salah itu loh nanti akan di kemudian hari bikin kalian repot gitu. Makanya saya bilang ujung-ujungnya toh happiness ya, ujung-ujungnya toh kebahagiaan yang akan kalian dapatkan. Tapi tentu saja kebahagiaannya tuh ada syarat dan ketentuan yang berlaku gitu ya. Oke, so my dear Aries, pertanyakan satu hal, boleh di hold dulu TV-nya, YouTube-nya. Kalau kalian mikir-mikir dulu apa yang mau ditanyakan, nanti saya akan jawab dengan yes or no. Sudah ada pertanyaannya? Oke, dan jawaban dari pertanyaan kalian adalah yes. Yes. Pertanyaannya dijawab dengan yes. Bahagia. Tapi sekali lagi pikirin ya, takutnya nanti ada hal-hal yang tidak kalian inginkan di kemudian hari, jadi pikirin baik-baik. Oke, apa yang perlu di healing di bulan Juni untuk kalian para Aries adalah have faith, yakin dan percaya bahwa Sang Pencipta telah menggariskan hal luar biasa di dalam cerita kehidupan kalian. Yakin dan percaya yang terbaik akan datang di bulan Juni. Amin ya. Oke, itu yang perlu disembuhkan. Jadi jika ada keraguan di dalam diri kalian para Aries, coba kumpulin lagi faith kalian, percaya bahwa misalnya hubungan ini bisa diteruskan, orang ketiga nggak perlu ada. Percaya bahwa hubungan bisnis ini bisa diteruskan, orang ketiga nggak perlu ada. Karir, keuangan dan bisnis dan personal life dan segala macam kayak gitu ya. Have faith aja. Kalau memang kalian memilih, ya pilihlah yang terbaik untuk diri kalian dan juga sekitar kalian dan juga masa depan kalian ya. Oke, pesan dari Angels Guide Oracle Card, pesannya adalah joy and contentment, ya, berbahagia aja apapun yang terjadi di bulan Juni. Dan yang terakhir dari Monology Oracle Card, pesannya adalah a time to give rather than take, waktunya untuk memberi dibandingin ngambil. Dan ini ada tulisannya di bawah, new moon in Virgo. So untuk Aries yang dealing dengan Virgo, mungkin ini bacaannya akan relate dengan kalian, tapi ya resonate atau tidak tergantung gimana kehidupan kalian, karena yang nonton ini nggak cuma satu orang, jadi pasti hidupnya beda-beda. Oke, my dear Aries, sekian aja bacaan untuk bulan Juni. Semoga ada yang bisa diambil dari situ. Saya doakan yang terbaik untuk kalian. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light angel and love and bye-bye.